Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Bayi asal Bandar Lampung jadi korban peluru nyasar saat tidur di rumahnya. Bayi berinisial IKR yang masih berusia 1,9 tahun, warga Teluk Betung Timur Bandar Lampung menjadi korban peluru nyasar pada Minggu 4 Desember 2022 dini hari sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Rahmanuddin, ayah bayi IKR mengatakan anaknya terkena peluru nyasar saat sedang tertidur pulas. Menurutnya saat kejadian anaknya sedang tertidur pulas, namun tiba-tiba ia terkena peluru nyasar di mata kaki sebelah kanan. Rahmanuddin saat ditemui Tribun Lampung di Rumah Sakit Urip Sumoharjo pada Senin 5 Desember 2022 mengatakan, saat itu ia terkejut karena anaknya menangis kencang dan setelah dilihat banyak darah di bagian mata kaki sebelah kanan. Istrinya pada malam kejadian sempat mendengar ada sesuatu yang jatuh dari atas. Kemudian setelah dilihat ternyata benar ada bagian atap rumah yang jebol. Saat kejadian Rahmanuddin mengaku sedang bermain ponsel sehingga tidak mendengar ada peluru masuk melalui atap. Setelah anaknya menjerit dan menangis, ia sadar kalau anaknya menjadi korban peluru nyasar. Rahmanuddin mengatakan saat kejadian suasana di sekitar rumahnya sepi dan tidak ada kegiatan apapun. Kemudian anaknya langsung dibawa ke Rumah Sakit Bumi Waras dan hanya mendapatkan penanganan ronsen. Akibat tidak ada kamar di ruang balita, Rahmanuddin langsung membawanya ke Rumah Sakit Graha Husada namun sama tidak mendapatkan ruangan. Akhirnya anaknya mendapatkan ruangan di Rumah Sakit Urip Sumoharjo dan sudah menjalani operasi pengangkatan proyektil peluru. Ia mengatakan anaknya dioperasi pada Minggu sore sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat dan kini kondisinya sudah membaik. Rahmanuddin sendiri sudah melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Bandar Lampung. Secara terpisah, Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Ino Haryanto mengatakan, polisi telah melakukan olah TKP di rumah korban dan ia mengatakan polisi langsung melakukan pengecekan ke TKP dan melihat secara utuh di tempat tersebut. Polisi melakukan koordinasi dengan pihak rumah sakit terkait proyektil yang diangkat untuk diamankan dan selanjutnya dilakukan uji balistik. Kombes Pol Ino juga mengatakan saksi-saksi juga telah diperiksa dan dimintai keterangan. Berita selanjutnya, dinilai ancam demokrasi dan kebebasan sipil, koalisi gelar aksi tolak pengesahan RKUHP. Koalisi Masyarakat Sipil Lampung menggelar aksi tolak pengesahan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Tugu Adipura Bandar Lampung pada Senin 5 Desember 2022. Aksi unjuk rasa itu dilakukan guna merespon kabar terkait segera disahkannya RKUHP melalui sidang paripurna DPR RI pada Selasa 6 Desember 2022. Pasalnya, masa aksi menilai terdapat pasal-pasal bermasalah dalam RKUHP yang bisa mengancam demokrasi, kebebasan pers, dan kebebasan sipil. Adapun masa aksi unjuk rasa ini terdiri dari koalisi jurnalis, aktivis, mahasiswa, dan masyarakat sipil. Koordinator aksi Dery Nugraha mengatakan setidaknya ada 17 pasal yang perlu dikaji ulang sebelum pemerintah dan DPR RI mengesahkan undang-undang tersebut. Sejumlah pasal yang dimaksud diantaranya pasal 218, pasal 219, dan pasal 220 tentang penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat presiden dan wakil presiden. Pasal 240 dan pasal 241 tentang penghinaan terhadap pemerintah. Selain itu pasal 263 tentang penyiaran atau penyebarluasan berita atau pemberitahuan bohong, pasal 264 yang mengatur tindak pidana kepada setiap orang yang menyiarkan berita yang tidak pasti, berlebih-lebihan atau yang tidak lengkap.
Kemudian pasal 440 tentang penghinaan ringan dan pasal 437 mengatur tindak pidana pencemaran serta pasal 594 dan pasal 595 tentang tindak pidana penerbitan dan pencetakan. Menurut Dery, pasal-pasal tersebut berpotensi melemahkan kontrol pers dan suara kritis dari masyarakat terhadap pemerintah. Misalnya, pasal penghinaan presiden, kata Dery, aturan itu sangatlah bertentangan dengan hak setiap orang untuk menyampaikan pendapat dan ekspresinya. Menurutnya, setiap kritik dan yang ditujukan kepada presiden sebagai pemerintah sangat mungkin dipidana dengan dalih menyerang harkat dan martabat presiden atau wakil presiden yang seringkali subjektif. Padahal menurut Dery, dalam pembuatan produk hukum, pembatasan hak tidak boleh membahayakan esensi hak itu sendiri. Semua klausul atau ketentuan pembatasan harus ditafsirkan secara tegas dan ditujukan untuk mendukung hak-hak. Selanjutnya pasal 594 dan 595 juga memuat delik pers merupakan intervensi yang menciderai kebebasan pers. Menurut Dery, hal itu dikarenakan pengutamaan mekanisme pemidanaan dalam pasal tersebut sama sekali tidak menghargai karya jurnalistik. Ia juga mengatakan sama seperti pembentukan beberapa undang-undang sebelumnya, penyusunan RKUHP memang minim ruang partisipasi publik dan kurang transparan. Berita selanjutnya, Rumah Restoratif Justice kedua di Bandar Lampung diresmikan Kejati dan Wali Kota. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, Nanang Sigit Yulianto, didampingi oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, meresmikan Rumah Restoratif Justice di Kelurahan Kedamaian pada Senin 5 Desember 2022 siang. Rumah Restoratif Justice ini menjadi wadah penyelesaian perkara di tengah masyarakat dan diharapkan dapat memulihkan keadaan semula. Menurut Nanang, rumah ini diharapkan bisa mendamaikan masyarakat yang bersiteru, tidak sebatas perkara pidana tapi bisa untuk rembuk kampung, rembuk adat. Ia berharap keberadaan rumah RJ tidak hanya ramai saat peresmian saja, tetapi bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan. Kondisi kasus yang bisa diajukan RJ dicontohkan Nanang yang ancamannya kurang dari 5 tahun seperti pencurian ponsel dan penipuan yang tidak melebihi angka 2,5 juta rupiah. Nanang berharap rumah RJ bisa diikuti kelurahan lain agar manfaatnya pun semakin besar. Program Rumah Restoratif Justice yang dicanangkan Jaksa Agung ini diakuinya sudah mendapatkan penghargaan dari International Association of Prosecutors atau IAP. Wali Kota Eva Dwiana mengatakan kekeluargaan sangat penting untuk mencapai musyawarah mufakat menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Sebab menurut Eva, budaya bangsa Indonesia mengutamakan kekeluargaan dan maka dari itu, ia berharap kolaborasi antara tokoh adat dan berbagai pihak bisa memberikan hasil terbaik. Lebih lanjut, Eva menuturkan untuk menyelesaikan permasalahan keluarga, tidak semuanya harus diproses melalui hukum. Rencananya rumah RJ ini akan berlanjut ke 10 kecamatan lainnya. Kajari Bandar Lampung Helmi mengatakan peresmian Rumah Restoratif Justice ini untuk di Bandar Lampung adalah yang kedua kalinya. Tokoh adat Kedamaian Haji Isron Patricar gelar Sultan Sri Balau Putra mengapresiasi atas dipilihnya Rumah Sesat Agung Tiuh Kedamaian menjadi Rumah Restoratif Justice. Pada peresmian, para tamu disambut tokoh adat Kedamaian Haji Isron dan juga Haji Kartini Kholid. Ratusan masyarakat juga terlihat antusias menyambut kehadiran Wali Kota Eva Dwiana beserta dengan rombongan meskipun terik matahari menyengat. Berita selanjutnya, 38 Poltekkes di Indonesia ikuti Kongres Nasional Forkompi ke-11 di Lampung. Poltekkes Kemenkes Tanjung Karang menggelar Kongres Nasional Forum Komunikasi Mahasiswa Poltekkes seluruh Indonesia yang ke-11 di Aula Hotel Emersia Lampung pada Senin 5 Desember 2022.
Kegiatan ini diikuti oleh Wakil Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan dari 38 Poltekkes seluruh Indonesia. Selain itu, kegiatan juga dihadiri oleh perwakilan mahasiswa dan pendamping dari 3 Poltekkes di Indonesia. Direktur Poltekkes Tanjung Karang Warjidin Alianto dalam sambutannya mengatakan, kegiatan ini terselenggara dengan baik berkat bantuan berbagai pihak. Dengan mengusung tema Saikan Pemikiran Keakapan Guai Ngerai Kejayaan atau satukan pemikiran menuju keakraban untuk meraih kejayaan. Dalam kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Gigi Ariyanti Anaya, membuka acara Kongres Forkompi ke-11 ini secara daring. Sebelumnya, dalam penyampaiannya, ia berharap kegiatan Kongres bisa berjalan dengan baik tanpa adanya hambatan. Ariyanti juga berpesan agar Kongres menjadi wadah untuk merumuskan berbagai hal yang sejalan dengan pusat dan tidak perlu melakukan kegiatan yang tidak produktif. Ketua Pelaksana Kongres Forkompi yang ke-11, M. Naufal Hufsi memaparkan, tujuan kegiatan ini adalah untuk menggerakkan Forkompi serta menjadi forum diskusi dan komunikasi mahasiswa Poltekkes seluruh Indonesia. Menurutnya akan ada rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan jumlah peserta sebanyak 120 orang ini. Berita selanjutnya, Firsa Besari hibur ribuan penonton di gelaran Suwarna Fest ITERA 2022. Musisi Firsa Besari membius ribuan penonton Suwarna Fest Institut Teknologi Sumatera 2022 di pelataran Gedung Kuliah Umum dan Laboratorium ITERA pada Minggu 4 Desember 2022 malam. Firsa tampil di hadapan mahasiswa ITERA dan penonton dengan membawakan 10 lagu terbaiknya. Adapun 10 tembang yang dibawakan diantaranya adalah lagu anyarnya yang baru kali pertama dibawakan secara live, yakni Pengecut. Kemudian beberapa tembang hitsnya juga tak ketinggalan, dibawakannya seperti April, Celengan Rindu yang menjadi tembang pamungkasnya. Kepala Divisi Publikasi, Dokumentasi dan Desain Suwarna Fest 2022, Raihan Arsy mengatakan, penampilan Firsa Besari sangatlah pecah dan dipenuhi rasa antusias para penonton. Raihan mengatakan ada sekitar 1.500 penonton hadir untuk melihat penampilan Firsa Besari. Ia menjelaskan Suwarna Fest merupakan festival kebudayaan mahasiswa ITERA yang terbuka untuk masyarakat umum. Adapun tujuannya adalah agar mahasiswa lebih peduli dengan budaya di Indonesia. Raihan mengatakan kegiatan Suwarna Fest dilakukan setiap tahun dan di tahun 2022 juga ada kegiatan ITERA Got Talent yang merupakan wadah untuk menggali potensi mahasiswa di bidang musik, tari, make up, dan sebagainya. Selain itu ada juga kegiatan workshop lukis dan pasar Suwarna yang merupakan wadah bagi mahasiswa untuk berjualan. Lalu ada Suwarna Competition yang terdiri dari beberapa lomba dengan menghadirkan juri-juri terbaik. Berita selanjutnya, beli Oppo Series A77s dan Reno 8 Series dapatkan hadiah langsung Oppo Enco Buds. Pasadena Seluler yang ada di Jalan Brigjen Katamso nomor 25 Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung memiliki promo yang berlaku hingga akhir tahun yakni 31 Desember 2022. Sales Marketing Pasadena Seluler Anton mengatakan, promo ini diantaranya setiap pembelian Oppo seri A77s dan Reno 8 series bisa mendapatkan hadiah langsung Oppo Enco Buds yang senilai Rp400.000. Pasadena Seluler juga memberikan hadiah langsung anti gores dan soft case untuk pembelian semua merek ponsel. Serta hadiah langsung menarik untuk pembelian ponsel apapun minimal Rp3 juta. Selain hadiah langsung, ada juga promo cashback, yakni cashback Rp300.000 untuk pembelian Oppo A96 sehingga harganya yang tadinya adalah Rp4.299.000 menjadi Rp3.999.000. Setiap pembelian handphone Vivo yang harganya mulai dari Rp2 juta akan mendapatkan cashback mulai dari Rp50.000 hingga Rp1 juta. Setiap pembelian Redmi mulai dari Rp1 juta bisa mendapatkan cashback mulai dari Rp50.000 hingga Rp500.000.
Setiap pembelian Samsung Galaxy A Series dapatkan cashback Rp200.000 dan gratis adaptor original 25 watt senilai Rp350.000. Promo lainnya adalah setiap pembelian ponsel apapun secara online melalui Tokopedia dan Shopee, Pasadena Seluler, ada voucher belanja senilai Rp100.000 dan gratis ongkos kirim ke seluruh Indonesia. Pelanggan yang membeli ponsel secara online maupun membeli secara langsung bisa mendapatkan garansi resmi 1 tahun dan garansi toko 1 kali 24 jam. Menurut Anton, pada Senin 5 Desember 2022, garansi tersebut adalah garansi mesin dan garansi tidak berlaku untuk kerusakan karena kelalaian pengguna seperti terkena air ataupun terjatuh. Tak hanya itu, Pasadena Seluler juga memberikan diskon hingga 50% untuk pembelian aksesoris selected item. Di Pasadena Seluler juga menyediakan TV Android mulai dari 32 inch hingga 65 inch dengan harga mulai 2 jutaan. Setiap pembelian TV Android 55 inch ke atas akan mendapatkan gratis bracket. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.